Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang komunikasi yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Zarani, NIM 484, dan teman saya Delvi Dwi Apriani, NIM B2001900502. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi yang pertama, yaitu sebagai pengendalian. Maksudnya di sini komunikasi berperan untuk mengendalikan seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Bisa terjadi dengan komunikasi formal maupun dengan komunikasi informal. Semisal komunikasi formal itu apabila seorang pekerja itu mengatakan keluhan kepada atasannya atau manajer, kemudian mematuhi deskripsi pekerjaan mereka dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan, maka dalam hal ini komunikasi dapat dikatakan dapat mengendalikan perilaku anggotanya. Kemudian apabila komunikasi secara informal, apabila dalam kelompok kerja ada pekerja yang mengolok-olok pekerja lain untuk menilai dia buruk, kemudian dilakukan komunikasi secara informal ini, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi secara informal juga dapat mengendalikan perilaku anggotanya. Kemudian yang kedua adalah sebagai motivasi. Komunikasi berperan sebagai motivasi, yaitu untuk meningkatkan motivasi pada para pekerja untuk mereka mengetahui seberapa baik mereka dalam suatu organisasi, bagaimana mereka dalam meningkatkan kinerja mereka dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga ada sebagai pernyataan emosional. Komunikasi berperan sebagai pernyataan emosional. Pernyataan emosional ini bisa berupa positif atau bisa berupa negatif, tergantung kondisi para pekerja itu sendiri. Apabila para pekerja merasakan kepuasan kerja, maka mereka akan menyatakan emosional dengan positif, yaitu dengan perasaan bahagia. Sedangkan para pekerja yang merasa stres kerja, mereka akan menyatakan perasaannya dengan negatif, seperti marah atau sedih. Kemudian yang keempat itu sebagai informasi. Komunikasi berperan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Apabila dalam suatu perusahaan ada pilihan tertentu, maka komunikasi berfungsi sebagai informasi dalam mengambil keputusan alternatif terbaik dari pilihan-pilihan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi dimulai dari komunikator, yaitu pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Kemudian ada encoding. Encoding itu adalah transfer informasi dari pengirim ke penerima. Kemudian ada message, pesan, yaitu memiliki makna sebagai pemberitahuan yang berisikan kata maupun komunikasi secara lisan atau tertulis yang dikirim dari satu orang ke orang lain. Proses komunikasi yang selanjutnya adalah decoding, yaitu mentransfer informasi dari pengirim ke penerima. Kemudian ada receiver, yaitu penerima pesan bisa bersifat aktif maupun bersifat pasif sesuai dengan reaksi mereka masing-masing. Kemudian ada respons. Respons sendiri adalah reaksi penerima pesan terkait pesan yang diberikan oleh pengirim pesan atau komunikator. Kemudian ada noise, hambatan yang mungkin terjadi di dalam proses komunikasi. Kemudian ada pula feedback, yaitu isyarat atau tanggapan yang berisikan pesan atau kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Nah, feedback ini sendiri bermanfaat untuk dapat memberikan informasi, saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pengirim pesan apakah pesan dapat disampaikan dengan baik atau tidak. Baik, arah dalam komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah, misalnya seorang manajer kepada bawahannya, yang berisikan tentang kebijakan apa saja yang harus dilakukan oleh para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.
Yang kedua ada komunikasi ke atas, yaitu para bawahan kepada manajernya. Biasanya komunikasi ini terjadi tidak efektif. Kemudian berisikan keluh kesah para pekerja atas pekerjaan yang mereka lakukan dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi lateral, yaitu komunikasi yang memiliki kedudukan yang seimbang. Misalnya para pekerja satu dengan para pekerja yang lainnya. Mereka akan melakukan komunikasi ini untuk memperluas hubungan kerja mereka. Berikutnya adalah komunikasi organisasi. Yang pertama ada jaringan kelompok kecil yang formal. Merupakan jaringan yang bersifat formal dan bisa menjadi sangat rumit karena bisa mencakup ratusan orang atau puluhan tingkat hierarki. Stephen Covey menyederhanakan jaringan formal ini menjadi 3 bagian umum yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Kemudian yang kedua ada kabar selentingan. Kabar selentingan ini bersifat informal, namun bukan berarti karena informal atau tidak resmi maka bagian komunikasi ini tidak penting. Kabar selentingan ini tetap penting karena merupakan bagian dari komunikasi. Kabar selentingan berfungsi sebagai filter atau penyaring dan feedback atau umpan balik untuk mendapatkan sebuah informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mode komunikasi. Mode komunikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan komunikasi nonverbal. Komunikasi lisan meliputi rapat, video conferencing, dan telepon. Komunikasi lisan mempunyai keuntungan yaitu kecepatan dan umpan balik untuk menyampaikan sebuah pesan dan menerima tanggapan dalam waktu yang sedikit. Sedangkan kelemahannya harus melewati sejumlah orang. Semakin banyak orang, maka semakin besar risiko terjadi penyimpangan. Yang kedua yaitu komunikasi melalui lisan. Komunikasi melalui lisan meliputi surat, email, pesan singkat, organisasional secara berkala, dan metode lainnya yang menyampaikan tulisan dengan kata-kata atau simbol-simbol. Yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal, meliputi gerakan tubuh, intonasi atau penekanan pada kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengirim dan penerima. Selanjutnya kita membahas tentang pilihan dalam saluran komunikasi. Yang pertama, kesempurnaan saluran, yaitu jumlah informasi yang dapat dikirimkan selama satu episode komunikasi. Kesempurnaan saluran harus mampu untuk menangani kesempurnaan berbagai macam isyarat secara simultan, memfasilitasi umpan balik yang cepat dan menjadi sangat pribadi. Yang kedua yaitu memilih metode komunikasi. Para manajer dapat mengkomunikasikan secara efektif dengan memilih saluran yang sempurna seperti komunikasi secara lisan, komunikasi secara tertulis, maupun komunikasi nonverbal. Yang ketiga yaitu keamanan informasi. Keamanan merupakan suatu kekhawatiran yang sangat besar di dalam organisasi dengan informasi pribadi atau yang dimiliki para klien, konsumen, dan pekerja. Organisasi dapat meringankan kekhawatiran pekerja dengan melibatkan pekerja ke dalam penciptaan kebijakan keamanan informasi dan memberikan beberapa kendali atas bagaimana informasi pribadi yang digunakan. Selanjutnya yaitu tentang komunikasi persuasif. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan. Pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan. Untuk memahami proses dalam komunikasi maka dipertimbangkan 2 cara, yaitu pemrosesan otomatis dan pemrosesan yang dikendalikan. Pemrosesan otomatis yaitu pertimbangan yang relatif dangkal atas bukti dan informasi yang membuat penggunaan heuristik, sedangkan pemrosesan yang dikendalikan merupakan pertimbangan terperinci mengenai bukti dan informasi dengan bersandar pada kenyataan, gambar, dan data. Yang kedua yaitu tingkat ketertarikan, mencerminkan dampak suatu keputusan terhadap kehidupan. Misalkan ketika orang-orang yang tertarik dengan hasil dan dari keputusan, maka mereka akan cenderung memproses informasi dengan hati-hati. Yang ketiga yaitu pengetahuan sebelumnya. Orang-orang yang berpengetahuan sangat luas akan lebih cenderung menggunakan strategi pemrosesan yang dikendalikan, sedangkan orang-orang yang berpengetahuan kurang akan lebih siap mengubah pemikiran. Yang keempat yaitu kepribadian. Suatu kepribadian individu dapat diperoleh dari bukti dan fakta-fakta. Yang terakhir yaitu karakteristik pesan.
Pesan disampaikan melalui saluran komunikasi yang relatif ramping dengan sedikit peluang bagi para pengguna untuk berinteraksi dengan isi yang terkandung dalam pesan dan mendorong pemrosesan secara otomatis dan sebaliknya. Di dalam sebuah komunikasi juga terdapat beberapa hambatan-hambatan, yaitu penyaringan. Penyaringan merupakan suatu tujuan memanipulasi informasi oleh pengirim sehingga penerima akan melihatnya menjadi lebih menguntungkan. Yang kedua yaitu informasi yang berlebihan, suatu kondisi di mana informasi yang mengalir masuk melebihi kapasitas pemrosesan dari seorang individu. Yang ketiga, kekhawatiran komunikasi, ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis, atau kedua-duanya. Yang terakhir yaitu implikasi global. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hambatan-hambatan budaya, meliputi hambatan yang disebabkan oleh semantik. Contohnya, kata-kata dapat berarti hal-hal yang berbeda bagi orang yang berbeda, terutama orang-orang yang berasal dari budaya nasional yang berbeda. Yang kedua, disebabkan oleh konotasi yang mengacu pada kata-kata yang memiliki makna berbeda dalam bahasa yang berbeda. Yang ketiga, hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. Contohnya, orang-orang yang berbicara dengan menggunakan gaya pribadi yang informal maupun formal pada suatu situasi yang berbeda pula. Selanjutnya, perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode untuk menyelesaikan konflik. Konteks budaya di sini dibagi menjadi 2, yaitu konteks budaya yang tinggi dan konteks budaya yang rendah. Konteks budaya yang tinggi terkait dengan budaya yang sangat bergantung pada isyarat situasional yang nonverbal dan harus dalam komunikasi. Yang kedua, konteks budaya yang rendah yang bergantung pada kata-kata untuk menyampaikan maksud dalam komunikasi. Terakhir, yaitu pedoman budaya. Ada banyak hal yang dapat diperoleh dari komunikasi antar budaya dalam bisnis. Oleh karena itu, maka memiliki peluang untuk mencapai kemungkinan solusi yang efektif dan kreatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.